Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kembali bersua. Kita kembali belajar seperti biasa secara online bersama kalian, anakku sekalian, kelas 1. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang bab 2, yakni pentingnya berbusana muslim dan aurat. Nah, anak-anakku sekalian, langsung saja kita akan membahas tentang aurat dan pentingnya kita berbusana muslim dan muslimat. Islam adalah agama yang sempurna, yang ajarannya itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Kemudian ajaran Islam mengatur semua urusan manusia agar terwujud kehidupan yang aman, nyaman, dan damai. Tak terkecuali Islam mengatur tentang bagaimana kita berbusana yang baik atau tata cara berbusana muslim maupun muslimat. Nah, anak-anakku sekalian, pakaian itu memiliki fungsi utama, yakni untuk menutup aurat. Di samping sebagai perhiasan, kemudian menahan kita dari panas dan dingin, tentunya fungsi utama dari berbusana muslim adalah menutup aurat kita. Oleh sebab itu orang-orang yang berbusana, adalah orang-orang yang tentunya menginginkan anggota tubuhnya ini terlindungi dari hal-hal yang bersifat tidak baik tentunya. Oleh sebab itu, agar tidak kelihatan apa dan sebagainya, maka berbusana muslim ini sangat penting agar kelihatan rapi dan sebagainya. Kemudian juga orang-orang yang beriman, busana adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi kalangan perempuan. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas tentang berbusana muslim, kita harus pahami dulu fungsi utama dari mengapa kita harus berbusana yang baik dan benar. Jadi saya sudah sampaikan tadi bahwa tujuan atau fungsi utama dari pakaian adalah untuk menutup aurat. Nah, anak-anakku sekalian, apa sih aurat itu? Secara bahasa, aurat itu berarti malu. Aurat itu berarti aib dan buruk. Jadi kata aurat itu berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Jadi secara bahasa aurat itu aib. Berarti pakaian itu berfungsi untuk menutup aib kita. Kemudian berfungsi untuk mengurangi rasa malu kita, karena ya kalau kita tidak berpakaian pasti kita akan malu. Maka oleh sebab itu fungsi utama pakaian adalah juga untuk menahan rasa malu, kemudian menutup aib dan keburukan. Jadi aurat itu adalah secara bahasa adalah malu, aib dan buruk, seperti itu. Nah, menurut istilah dalam hukum Islam, aurat itu adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi anakku sekalian, secara istilah aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang harus ditutupi. Yang namanya aurat itu harus ditutupi karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa sih jilbab itu? Jadi jilbab ini adalah salah satu bagian dari pakaian yang
berfungsi untuk menutup aurat kita. Nah, secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi jilbab ini memang fungsinya adalah menutup seluruh anggota tubuh perempuan kecuali kedua telapak tangan dan muka, seperti itu. Jadi jilbab ini berbeda dengan kerudung. Jadi kalau kerudung itu menutup kepala saja. Jadi fungsinya kerudung itu menutup kepala. Nah, kalau laki-laki itu ada namanya kopiah atau juga songkok begitu. Itu kerudung. Jadi kerudung ini hanya untuk menutup kepala. Kemudian jilbab itu menutup secara keseluruhan. Jadi ada jilbab yang setengah, ada juga jilbab yang panjang. Jadi ini fungsinya untuk menutup anggota-anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, tetapi zaman sekarang itu lagi ngetren yang namanya hijab. Nah, jadi hijab ini apa ya? Hijab itu serupa tapi tak sama dengan jilbab. Jadi kalau hijab itu dia biasa menggunakan manset khusus, kemudian kaos kaki, kemudian juga dia pakai cadar dan sebagainya, itu hijab. Jadi kalau jilbab itu tidak pakai manset, tidak pakai apalagi namanya cadar, tetapi kalau hijab itu dia tertutup semuanya kecuali matanya. Jadi kalau misalnya di tangannya dia tutupi biasanya kalau perempuan itu dengan kaos tangan atau manset apa dan sebagainya, kemudian dia memakai yang namanya cadar. Jadi cadar itu menutup muka. Jadi ini yang lagi ngetren zaman now ini. Dan memang seharusnya seperti itu. Jadi perempuan itu ketika dia bepergian keluar rumah itu tidak boleh sama sekali kelihatan auratnya kecuali muka dan telapak tangan. Tapi itu pun mukanya sekarang karena lagi ngetren pakai hijab itu biasanya mereka tutup, dan memang seharusnya seperti itu. Hijab syar'i namanya. Memang seharusnya seperti itu karena perempuan itu, mohon maaf, lekukan tubuhnya itu bisa mengundang syahwat atau nafsu bagi kaum Adam atau kaum laki-laki, seperti itu. Jadi perempuan harus betul-betul melindungi kehormatan dirinya, melindungi keindahan tubuhnya, ya salah satunya dengan memakai hijab atau jilbab begitu dan sebagainya. Oke. Kemudian perintah untuk menutup aurat itu sudah termaktub atau tercatat di dalam Al-Qur'an, itu surah Al-Ahzab ayat 32 sampai 33. Jadi di mana di surah itu ada perintah bahwa Allah SWT memerintahkan kepada istri-istri Rasulullah untuk menutup aurat mereka dan tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi mahram itu artinya yang sedara, sekandung, itu mahram. Selain daripada sepersusuan, sedara, maka dia bukan mahramnya, kecuali kalau dia terikat oleh ikatan pernikahan, seperti itu. Oke. Kemudian anak-anakku sekalian, di mana sih batasan-batasan aurat laki-laki dan perempuan? Kalau laki-laki itu mulai dari sebagian dari dadanya sampai ke bawah ke lututnya. Jadi itu bagian aurat dari laki-laki. Jadi saya ulangi, batasan aurat laki-laki itu mulai dari setengah badannya itu sampai ke bawah ke lututnya, itu harus ditutupi anak-anakku sekalian.
Nah, perempuan auratnya adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangan. Jadi saya ulangi anakku sekalian, aurat perempuan adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua telapak tangannya. Oleh sebab itu kalau misalnya ada perempuan yang memakai baju yang sempit, kemudian kelihatan bagian pinggulnya, maka itu termasuk dia memperlihatkan auratnya seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, dalam surah Al-Ahzab dijelaskan, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna dzalika adna ay ya'rafna fala yu'zaina wa kana Allahu ghafurur rahim. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutup jilbabnya ke seluruh tubuh mereka, menutupkan tubuhnya dengan jilbab ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini jelas bahwasanya Allah memerintahkan kepada istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi, kemudian istri-istri kaum mukminin untuk menutupkan jilbab ke seluruh tubuh mereka agar mereka itu tidak diganggu. Maksudnya diganggu di sini adalah bahwa kaum perempuan ini tidak diganggu oleh kaum Adam, laki-laki begitu. Karena kan pasti kalau misalnya ada perempuan lewat kemudian tidak menutup auratnya dengan baik, maka tentu akan menjadi pandangan bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi perintah untuk menutup aurat ini ya terkhusus untuk perempuan dan juga laki-laki untuk menutup auratnya dengan baik agar mereka terlindungi dari gangguan-gangguan. Jadi seperti itu jelas sekali dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Seperti itu. Kemudian terkhusus perempuan ini sangat penting sekali anak-anakku sekalian, bahwasanya Anda ini perempuan itu sangat rentan akan godaan, kemudian menjadi pandangan bagi laki-laki. Tentu kalau misalnya ada perempuan yang selalu dipandang oleh laki-laki yang bukan mahramnya, maka tentu akan risih. Jadi anak-anakku sekalian, Anda sebagai perempuan wajib untuk menjaga kehormatan kalian, menutup aurat kalian seluruh tubuh kecuali muka dengan kedua telapak tangan. Jadi salah satu cara untuk menghindarkan kita dari pandangan orang-orang di sekeliling kita adalah dengan cara menutup aurat, apalagi ketika kita berada di luar rumah. Jadi aurat ini sangat wajib untuk kita tutupi karena kita ingin menjaga kehormatan kita, terkhusus kehormatan kaum perempuan seperti itu. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian penjelasan untuk pertemuan kita pertama kita di bab kedua ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya masih tentang aurat. Oke anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk penjelasan hari ini. Apabila ada yang belum jelas, mau bertanya apa dan sebagainya, maka silahkan menghubungi saya. Baik anak-anakku sekalian, kelas 2, tugas yang ingin saya berikan adalah silahkan mengajukan satu pertanyaan setiap siswa
pertanyaan itu silahkan Anda ajukan ke saya, baik itu via chat atau VN atau voice note, silahkan. Insya Allah pertanyaan yang anak-anakku ajukan itu akan saya jawab satu persatu. Jadi setiap siswa atau setiap di antara kalian itu wajib untuk mengajukan satu pertanyaan, minimal satu pertanyaan kepada saya melalui chat atau voice note. Insya Allah pertanyaan Anda tentang materi busana muslim dan aurat ini akan saya jawab satu persatu. Baik anak-anakku sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih, tetap semangat, tetap beribadah, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.